Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 221-108-20-30, Prodi Manajemen semester 4 dari kampus T Yapi Bone. Langsung saja, saya akan menjelaskan bagaimana prinsip dasar 5C dan 7P dalam pemberian kredit kepada debitur. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu prinsip 5C. Secara garis besar, proses pencairan kredit seorang calon nasabah itu bermula dari mengajukan kredit, kemudian pihak kreditur akan melakukan survei dengan menerapkan prinsip dasar 5C. Ini sehingga setelah melakukan survei berdasar prinsip 5C tersebut akan ditemukan apakah calon nasabah memenuhi syarat 5C atau tidak. Jika memenuhi syarat tersebut, maka kredit cair. Jika tidak, maka kredit ditolak. Prinsip 5C tersebut antara lain yang pertama adalah karakter. Karakter ini berhubungan bisa dengan sifat psikologis, attitude seseorang, baik itu secara global di masyarakat maupun reputasinya yang baik dalam melakukan pinjam-meminjam seperti kredit. Pihak kreditur tentu akan melakukan survei karakter dari calon nasabahnya, apakah dia punya karakter yang bagus, disiplin, ataupun sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah capacity atau kapasitas. Yang dimaksud capacity di sini adalah kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya dari waktu ke waktu, apakah mengalami kemajuan yang stabil, tidak stabil, kemunduran. Semua kapasitas manajemen seseorang pengusaha akan dicek, apapun usahanya nanti akan dicek kemampuan manajemen mengelola usahanya secara baik. Kemudian yang ketiga adalah kapital. Kapital yang dimaksud adalah berhubungan dengan modal. Jadi sebenarnya yang namanya kreditur itu tidak menceritakan modal secara cuma-cuma, tapi si peminjam atau calon nasabahnya sudah memiliki usaha yang sudah jalan, sudah punya modal, sudah ada cash dari keuangan usahanya tersebut. Lalu kreditur akan menyuntikkan modal, menambahkan modal di sana. Jadi pihak kreditur tentu sangat berhati-hati dalam memberikan kredit kepada calon nasabahnya. Jika akan mengajukan kredit, terutama untuk menilainya cukup besar, nanti modal dari usaha yang sudah berjalan ini justru itu akan disurvei karena pihak kreditur nanti akan menyuntikkan atau menambah modal. Yang keempat adalah kolateral. Yang dimaksud dengan kolateral di sini berhubungan dengan peminjam atau jaminan. Jadi ketika calon nasabah suatu saat tidak bisa membayar kreditnya, maka harus ada jaminan untuk menjamin si calon nasabah ketika terjadi kemacetan kredit. Yang kelima adalah conditions atau kondisi. Kondisi yang dimaksud di sini adalah survei yang berhubungan kondisi ekonomi suatu daerah, kondisi sebuah usaha, kondisi tentang fluktuasi produk yang diperjualbelikan oleh seorang pengusaha atau calon nasabah. Jadi di sini akan disurvei semua mengenai bisnis tentang suatu produk, sedang mengalami kemajuan dan lain sebagainya. Seperti itulah prinsip 5C dalam pemberian kredit kepada debitur yang saya jelaskan sebelumnya. Dan yang part kedua adalah 7P. Dadah, sekian dan terima kasih. Bye-bye. Halo, sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana prinsip 5C dalam pemberian kredit dan kemudian saya akan melanjutkan dan menjelaskan bagaimana prinsip 7P dalam pemberian kredit. Yang pertama yaitu personality. Personality maksudnya adalah menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya. Yang kedua adalah party. Maksudnya adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
bank. Yang ketiga adalah purpose, maksudnya adalah untuk mengetahui tujuan-tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Yang keempat adalah prospek, maksudnya yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak. Yang kelima adalah payment, maksudnya bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh. Yang keenam adalah profitability, maksudnya adalah menganalisa kemampuan nasabah dalam mencari laba, apakah dengan tambahan kredit yang diperoleh dari bank atau laba akan meningkat atau tetap sama. Yang ketujuh adalah protection. Protection maksudnya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank dapat terlindungi. Perlindungan dapat berupa barang, orang maupun jaminan asuransi. Itulah tadi penjelasan prinsip PDP dalam pemberian kredit. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.